Apa sampai kebagian semuanya nih. Kita doangnya cuma satu di rumah, tapi kalau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami tim Maribukan Putra Bengawan Majelis Al Husaini Sukoharjo, yang mana dalam kesempatan kali ini tim Maribukan Putra Bengawan kedatangan tamu. Beliau adalah Gus Yudi. Kita ini setiap hari, jadi pusat ini setiap hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini mendapatkan berkah tersendiri. Kami selaku tim Padepokan Putra Bengawan Majelis Al Husaini Sukoharjo sangat bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan beliau Gus Yudi. Mudah-mudahan ini menjadi berkah tersendiri untuk kami semua tim Padepokan Putra Bengawan, untuk saling memberi nasihat untuk kami semua tim Padepokan Putra Bengawan. Beliau adalah Gus Yudi. Mudah-mudahan nasihat-nasihat dan tausiah dari beliau Gus Yudi untuk tim Padepokan Putra Bengawan semakin menambah wawasan, semakin bersemangat, istiqomah menjalankan amaliyah dari beliau. Kita dengarkan di sana nasihat-nasihat dari beliau Gus Yudi. Apalagi kita punya media, ya minimal pastor mereka ya kerja cari itu apa namanya pasien, kalau kita pasien cari pengen uang buat saya jualan untuk jualan. Hari itu senang. Yang kita dapatnya dari bandaan itu sama ya. Saya jaga kemana-mana gitu. Ya ada itu yang 50, kalau kita ngomong ada 50. Mengambil produk gitu. Ya, kita selalu itu tidak nol itu sama dengan isi. Kalau hati kita nol dan kosong. Hati punya Allah lapar itu bukan lagi wahya lagi roh kontrol. Bahkan kita di WC nongkrong jelas. Ya nggak apa-apa yang nggak boleh itu dinikahkan. Kita mau baca Quran di kori, tapi dalam hati itu apa-apa. Yang nggak boleh keluar. Diucapkan pakai setan. Makanya lupa boleh kalau gitu. Makanya masalah. Ada di sana Sohibul Bait, yaitu Mas Trianto, Mas Dul, Mas Selamat, beliau Gus Yudi didampingi oleh Mas Beni Martianto, senior dari tim Padepokan Putra Bengawan. Nggak tahu kenapa kita tidak aropa nafkah, aropa rohbah. Kalau orang tahu ya tahu sendiri, yang jalan itu aja sama dia. Rohbah, jalan gitu keluar. Ya kita kasih gitu. Jalan ini, kita akan tahu. Rohani itu semakin dalam, akhirnya tahu lah. Saya juga makin dia masih
kita belajar dengan kami itu. Jadi kita belum bertanya, oh sudah jalan di sana, ya terus. Dan ini kesempatan kita di sini dan juga ada kesempatan emas. Semuanya orang-orang terdahulu itu yang punya apa namanya, kalau raja ya raja, ini kan semua para nabi semua adalah jasa-jasa, karena mereka butuh tingkatan lagi, naikin lagi. Nah, kalau kita tahu kan yang sudah itu pernah di Adam sebelumnya ya kan, sendiri kan kita kan itu orang kedua kemudian YouTube dan sebagainya. Kalau Nabi Isa ke jasad yang lain sudah ada jasad, tapi bukan bentuk jasad asli di sana. Karena kan kalau kita masuk ke ruang dimensi yang lain, jasad itu lembur. Jasad itu lembur sama-sama jasad itu masuk ke ruang dimensi lain. Alam jin, alam iblis, alam Muhammad, kemudian alam malaikat gitu kan, dimensi mana dimensinya udah perlu kemana-mana, kita muter kemana-mana di dalam diri kita sendiri. Makanya apa disebut di dalam diri kita itu ada Allah itu, ya itu lapat itu, titik latifah itu terhalang oleh jasad, nafsu, jin, siluman, iblis. Dari itu terlindungan. Kita harus nemu semua itu. Dan cara apa? Ya itu amalia itu sudah dirangkum dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, kumpul semua. Sudah akhir zaman. Jadi kita harus sadar dan jangan kita korbankan perjuangan dari pendamping kita. Mereka juga kenapa melakukan itu? Karena mereka butuh tingkatan juga. Gitu. Ada yang mengantar dari sini sampai sana, kan sampai sana dia kayak tingkatan. Ntar di sana misalkan sudah selesai, beda lagi gitu. Ya nanti kalau soal kita menjaga secara istiqomah, pikirannya diresapi begitu kan, satu-satu gitu, semuanya merubah satu, mengubah satu, berpikir tobat, itu powernya itu beda. Ya nanti juga akan itu sendiri terlihat sendiri loh dari kita menjalankan amalia itu tujuannya pembersihan. Semakin bersih semakin kelihatan. Nggak perlu kita nyari ilmu ini, ada semua di dalam diri kita udah langsung barang. Jadi kalau kita nagih kayak mainan kayak gitu ya. Atau ini kayak mainan begitu biasa aja. Padahal kalau yang lain mulai hikmah atau apa ya, kalau soal macam-macam begitu, ya lumayan itu. Harus nyari ya. Iya, gitu. Kalau kita kayak mainan kayak bener apa enggak gitu. Semakin menjaga amalia fokus, ya mungkin ya kita itu nggak langsung enak bikin itu. Sama saya juga ya merasakan enak itu artinya nggak langsung enak begitu. Artinya kita kalau bikin itu enak gitu kan. Kenapa tidak terasa enak? Karena masih banyak jenis siluman yang berada di dalam diri. Kita hancurkan dengan, kalau semakin berkurang semakin enak nanti zikirnya. Powernya semakin kuat. Itu bisa kita rasakan sendiri, nggak perlu apa-apa. Makanya kadang kita itu amalnya kok dijemin maksud kita praktek aja gitu, nggak perlu teori. Jadi ngomong karena pertama gitu, ketemu sekarang ngomong ya kan, kalau nggak ngomong kan jalan deh gitu, jalanin itu biar tahu sendiri gitu. Kenapa saya banyak ngomong sekarang ya, karena pertama ketemu kan, baru pertama dijumpa gitu. Kalau kita tahun depan atau minggu depan tuh kita nggak tahu. Jalan saja itu pas satu itu ya, kalau saya lihat bikin satu pas satu kita jalanin itu ya, kita habis tawasul apa hajat kita itu bisa juga selama 41 kali turun Al-Fatihah diulang-ulang keinginan kita itu apa ya terserah, mau di rumah mau apa itu bisa kita hajat kita itu sudah menjadi tentaranya Allah. Kita itu sudah jadi tentaranya Allah. Buktinya mana? Ya kita kan punya senjata, kayak tasbih. Gitu.
wali itu 1 miliar di tubuhnya itu baru jadi wali. Powernya itu malaikat. Kita bisa lebih dari wali. Dia aja yang harga 5 juta itu triliunan tentu. Kenapa ya kita ikut itu presidennya, ibarat seperti itu. Seperti itu. Jadi kita itu diobral. Ya kenapa mudah gitu? Kita udah formalitas sekian maka ini itu ikut dengan hotnya, bukan golongan bupati atau camat. Mau jadi menteri ya bisa. Itu tinggal kita jalankan aja, fokus, sungguh-sungguh istiqomah. Ya itu sama dia itu semua tahu. Nah kalau masalah dunia saya ketakutan ya ikut sudah di nas. Itulah penyakit akhir zaman itu wahyu. Nah itu harus kita hilang. Ya kalau setiap subuh kita baca setel aja sholawat Kiai gitu. Sebelum mendengarkan sesuatu sholatnya itu nah gitu di YouTube gitu. Sholawat itu dengarkan itu. Kan Rasul kalau sudah dengar suara Yai itu kan berdiri gitu. Gitu. Ada Yai kita begitu. Banyak cara. Intinya kita melakukan semua ini apa-apa semua itu bukan untuk apa-apa, yaitu ilahi atau maksudi walidoka batuni. Semuanya maksudnya kita harus sampai kepada Allah dan hanya ridhonya Allah yang kita cari. Itu di hati kita itu nggak ada lain, hanya Allah. Makanya lapar itu setiap saat. Kalau susah nulisnya ya kita bantu dengan pikir Allah sambil ditulis. Caranya kita pasrah, kemudian pasang. Itu kata beliau seperti itu. Dan saya itu langsung buat katanya dengan lain. Langsung juga ditakut. Jadi masalah apa dulu dengan pasrah ini? Kalau kita ngoyo-ngoyo itu tak pusing. Ya coret-coretan bingung kita. Soalnya oleh. Kalau dipakai oleh. Dan itu maksudnya bukan ngomong kosong, memang ada buktinya. Karena nggak tahu cara pasang lapak. Jadi pasrah dalam memasang lapak Allah itu kita berserah diri dalam pasrah. Tahu kan pasrah? Nah, ini sulit saya jelaskan itu. Tergantung kecerdasan hati masing-masing. Supaya lebih cerdas bersihkan hati. Kita tahu sendiri. Semua jawaban kita ada pertanyaan di dalam itu. Kita tahu sendiri. Itulah korban. Ilmu laduni itu. Itu tujuannya apa semua itu? Semuanya itu tadi ilahiyat sama guru di kebat itu. Sudah itu. Juga bukti semuanya itu. Yang mungkin kita ini adalah proses gitu kan, proses sama saja juga proses gitu. Masuk ke dalam dunia sendiri. Pelan-pelan kita singkirkan sehingga nol. Mengenalkan hati kita, baru kita bisa fokus. Kalau kita ya ngikutin dunia terus ya nggak ada habisnya. Karena ini kesempatan. Ini kita lepas dunia secara pelan-pelan, pelan-pelan begini itu maksudnya biar kita tahu gitu. Pemahaman bertambah, hari makin dalam kan seperti itu maksudnya. Kalau langsung ya tetap ya dikasih gitu, langsung kita ide. Prosesnya bagaimana? Gak tahu ya, saya tahu begini. Gitu. Seperti itu. Jadi gak ada cerita aja, gak rame itu. Nah ini pun berlaku pada diri kita. Karena semua itu Allah itu menciptakan sama semua. Sama. Kiai juga sama gitu. Sama kayak kita makan nasi, kakinya 2, ininya 2 gitu kan. Gitu. Yang beda ya kekusuannya gitu. Yang beda. Ya buktinya mana ya, dikir istighfarnya aja sehari 5 kali gitu. Kalau kita sekali aja udah ini gitu kan, belum kelar gitu kan, seperti itu. Ya itu, padahal nggak pakai duit itu kan, nggak perlu pakai duit semua juga, tenang aja, gratis itu.
Gitu. Nah, nanti buahnya baru kita rasakan sendiri. Efeknya ke diri kita tenang. Kalau sendiri tenang, semuanya ikut tenang juga, ekonomi semua gitu. Tadi ada di saya datang aja, datang. Lama-lama kalau udah sering ini kita biasa gitu. Terus ke keluarga juga nyamber, juga perlu kita keluarkan apa namanya, ngomong sampai urat leher keluar, ayo tobat, ini nenek kita suruh tobat tuh. Lalu kenapa begini, nggak perlu begitu. Kita aja dulu cahaya aja, gitu. Kita cari jembangnya, orang nggak perlu itu, cahaya kita yang dikeluarkan, gitu. Seperti itu. Jadi kalau sudah cahaya kita ini datang sendiri orang itu, keluarga kita ikut sendiri. Ya minimal di keluarga dulu kan, semuanya di keluarga dulu. Dari diri keluarga baru ke yang lain, seperti itu. Ya kalau saya alhamdulillah semuanya gitu kan. Istri saya sudah 41 gitu, jadi mediuman juga enak kalau kena mediuman. Makanya lihat aja di channel saya kan, gitu kan. Ya juga baru, gitu, baru keluar lagi itu kemarin itu baru ada sebulan gitu. Ya, channelnya pada bukan Gunung Lawu Al-Husaini ya. Silakan aja di komen-komen dengan rame-ramein gitu ya. Terus apa maksudnya kita itu komen-komen gitu? Ya itu kan apa? Kita narik yang namanya narik Palestina ini, kita itu bukan mikirin supaya dapat bonus duit, itu nomor 17 itu subscribe 1000 ntar dapat video dari apa YouTube itu cair duitnya, itu nomor 17 itu siar sebetulnya, dan itu sudah di sidang aulia, yaitu sidang aulia itu berarti konten itu salah satu amalia. Salah satu amalia, tapi amalia bukan prosedur ya, kayak wakiahan kan bukan prosedur. Kalau prosedur itu badi tobat prosedur pas satu kayak tadi itu prosedur itu gitu ya, buat dikatakan ke naik murid seperti itu. Nah semuanya harus punya channel satu-satu gitu ya. Tapi yang ya tadi itu nggak bisa langsung lari sih, orang jualan juga begitu, proses dulu. Tapi itu semuanya udah ada, media ini buat manggil itu ada gitu. Terus orang mana atau masuk ke kita gitu, beli produk, beli izin seperti itu. Ya gak bisa beli 10, enggak, beli 1 gitu kan. Seperti itu. Beli produk ini 1 atau batu ini bisa mediuman gitu. Karena dari 1 orang itu merembet kayak nanti bapak saya katanya dekat rumah si Mas Gus katanya, nanti saya arahkan gitu. Dan baru dari 1 orang itu saudaranya gitu. Itu terserah, itu cara Allah itu bagaimana gitu. Seperti itu. Akhirnya kita kan kerjanya ya begini aja kalau kerja sama Allah. Ya tadi kembali dinolkan, semuanya dinolkan. Batinnya itu hati, zahirnya semua yang menghalangi, zahirnya yang kelihatan seperti pekerjaan apapun saja itu kita singkirkan. Kalau nggak bisa langsung ya pelan-pelan. Tapi dengan gerak cepat karena waktu sudah mepet. Seperti itu prosesnya gitu ya. Ya nanti sebuah itu kita sendiri yang merasakan. Terus kalau cahaya sudah membesar, anak istri ikut dengan sendiri tanpa harus kita ngasih tahu sampai keluar ular leher, otomatis. Atau apa cari jemaah ke yang lain orang-orang itu otomatis gitu. Secara otomatis seperti itu. Jadi kita sama-sama apa tuh amaliyahnya, kita beramalia, ditingkatkan lagi. Bagi yang sudah 41 sudah ke sana. Jangan pikir apa-apa. Tadi kalau kita mau fokus ke amalia kita nolkan, baru gampang gitu. Tapi kalau nggak bisa dipaksakan, gitu. Dipaksakan dengan cara-cara tadi tuh seperti itu, pelan. Singkirkan seperti itu. Kalau waktunya sudah mepet, ya apa? Kalau yang sudah pas 1, segeralah ke sana, selesaikan. Jangan kita pengen ikhlas sabar ini setelah melaksanakan amal itu, Allah lah yang ngasih dan Allah yang menuntun. Ikhlas dedikasi ini Allah yang ngasih itu. Karena yang namanya ikhlas tawakal itu kita pengen ya nggak bisa. Karena Allah yang ngasih, kemarifatun pun sama. Makanya Ilahi anta maksudi waridikum atubnya atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita minta itu ke Allah. Hati ini datangkanlah
Ya Allah, ilahi anta maksudi, maksudku ke Allah dan mencari keridhaan Allah, maka datangkanlah mahabbataka, cintaku kepadamu. Kita minta sama Allah. Wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepada Allah, kan minta gitu. Allah yang ngasih seperti itu. Ya. Terus prosesnya bagaimana? Kita jalankan amaliyah itu aja. Mau ikhlas mau nggak ikhlas ya jalan aja, selesai gitu. Seperti itu. Termasuk kita sedekah juga. Ya ini nggak ikhlas, jalan aja. Kalau nggak ikhlas nggak diterima. Nah, salah satu dari keuntungannya, baik amaliyah berupa harta ataupun ya amaliyah yang kita laksanakan seperti yang ini, walaupun tanpa ikhlas, ada satu yang paling mantap. Ini kasih apa? Doanya ya ini. Langsung itu mah. Keunggulannya di situ. Mau ikhlas mau ngeres, jalanin aja amaliyah itu. Kenapa? Karena masih ada doa yai. Jadi nggak perlu takut. Apa amaliyah atau harta yang kita sumbangkan itu sia-sia. Itu proses-prosesnya. Enaknya, kita itu sudah enak di sini, sudah enak gitu. Tinggal kitanya bersungguh-sungguhnya bagaimana. Gitu. Ayo kita sama-sama gitu, saling menasihati, saling berpegang teguh pada janji. Gitu. Pertama kita masuk itu bagaimana? Kok sekarang melempem? Pertama masuk coba bagaimana? Pasti semuanya saya yakin mencari-cari, pengennya menggebu-gebu, gitu kan? Ya, salah satu contoh aja yang saya tahu gitu ya, yang udah jarang kesini ya, yang di karangannya Pak Yusuf itu, dia nyari sampai Kudus gitu kan. Lawang cedak sini kok karena ogah-ogahan gitu. Kan gitu. Tapi bukan jauh. Iya, sampai ke sana sampai itu. Dan kenapa itu bisa berkurang begitu? Ya kan mereka sebelah kiri itu tidak tinggal diam. Ya itu sebetulnya anugerah kalau kita digoda itu, karena buat ujian kita. Seperti itu. Jadi kita flashback kembali gitu. Ini kesempatan kita, karena masanya sebentar lagi. Jadi amaliyahnya ditinggalkan lagi. Jadi proses-prosesnya tadi seperti itu. Ya kita harus menolkan batin hati kita hanya untuk Allah. Kita nol isinya Allah. Ntar ada power, kekuatan dalam hati. Nah, zohirnya bagaimana? Ya tadi kalau kita kerja sama orang, kerja ini sendiri gitu kan. Sampai ntar saya kan kerja sama Allah. Tapi kerja sama Allah, ya itu ngobatin. Kan udah bisa kan? Ya iya. Saya belum bisa begini. Ya kalau dua satu kan narik kan bisa. Sebelum ke orang kita tarik dulu sendiri yang sakit, baru sampai hilang. Terus ke keluarga, prosesnya seperti itu. Baru ke orang. Seperti itu. Ya power kita belum kuat, ya beli aja yang lebih kuat, yang lebih wali. 1 triliun, 5 juta murah. Motor mahal. Ya enggak? Motor 17 juta. 15 juta. Seperti itu prosesnya. Hanya saja kita itu bedanya dengan orang yang sudah lama sama yang baru bisa kayak gitu. Kalau masalah pemakaian itu, yaitu kita itu belum tahu cara menggunakannya bagaimana. Padahal sama aja begitu. Tinggal kita nyontek aja di konten ngomongnya gimana ya itu. Itu hanya masalah perintah. Biar perintah kita itu komplit, password itu kata gitu. Biar komplit bagaimana nih? Biar kita itu nggak diserang sama yang lain, ada serangan nggak bisa masuk, ini masuk. Itu tinggal kita nyontel aja kan, konten banyak itu. Itu sama sedulur kita sama gitu. Kita mau main ke sono gitu, kita datang, jadi terima kok begitu. Seperti itu, sama gitu. Kita itu keluarga besar. Ya. Jadi kalau misalkan di sini Padepokan Sukaharjo, itu di sana Padepokan Sapu Jagat, di sana sang santri, itu hanya sekedar nama tempatnya saja. Padahal itu sama semua keluarga kita, semua itu keluarga besar. Jadi nggak ada sekat-sekat di situ, itu hanya nama saja. Sama murid dan jemaahnya Yai. Gitu. Saya mau pindah ke ini, ke mana yang dekat dari Sukoharjo misalkan, ke Karanganyar atau ke Solo begitu. Ya menjadi masalah, ngaji sama, pindah ngopi doang. Ngaji yang baca waqiah. Ini terus kita ada rasa
kesel misalkan, apalagi nama ketua kan gitu, wah mana torikohnya? Yang mendatangkan Allah juga, yang membuat pergi juga Allah juga. Misalkan kita ini, wah ntar kalau pada amalia sepi dong jemaah begitu. Ya nggak begitu, nanti Allah justru mendatangkan yang baru, yang lebih baik. yang lebih baik begitu. Lebih baru lagi. Kalau lama kan tahu sendiri, udah baru lama ngelawan mulu. Yaudah sana amalia yang baru kan manut, seperti itu prosesnya sebetulnya. Jangan kita tahan begitu. Ya kan Allah kan maha tahu, seperti itu. Ya itu pengalaman saya juga di Padewan seperti itu. Gitu. Ini udah lama gitu kan, semakin lama suka apa namanya? Ya inilah kalau kita kasih tahu berasa lebih, berasa ini gitu kan. Seperti itu. Tapi kan semua proses gitu. Yang pada akhirnya mereka perlu menyadari nanti, karena apa? Proses dari amalia itu kelamaan dia menyadari. Jadi kita itu kalau sama kita, walaupun ada benturan apa, itu tentunya kan menyadari sendiri kesalahannya. Jadi kita nggak perlu sampai masuk hati benci bagaimana nggak perlu seperti itu. Justru kalau kita misalkan timbul rasa kebencian kita gitu, atau ada pikiran jelek kita ke orang itu gitu kan, kita itu lebih jelek dari orang itu sebetulnya, seperti itu. Lebih jelek dari orang itu. Kenapa? Karena orang itu belum tentu jelek kayak kita, hanya pikiran kita. Nah itu timbulnya dari bisikan iblis itu seperti itu, melalui pikiran kita. Jadi kalau kita mau kembali, kalau kita mau mudah beramal, ya dinolkan semua. Ya memang ada yang bisa langsung, ada yang enggak gitu kan. Kalau yang enggak langsung ya seperti itu. Kalau yang langsung ya udah. Dinolkan saya gini, semuanya. Set tinggalin semua, jalanin sama dia. Set seperti itu. Ya mudah-mudahan ini dapat dipahami ya gitu. Karena kita ini bersama-sama, karena waktunya mepet seperti itu kan, waktu sebentar lagi. Kalau 3 tahun kan sebentar, kita hidup udah berapa puluh tahun, nggak kerasa kan. Iya, apalagi 3 tahun. 3 tahun mulai tahun ini ya. Iya gitu. Ya itu kan puasa bisunya kan 3,5 tahun. Waktu corona kan 1,5 tahun kan, begitu. Seperti itu. Ya kenapa gitu? Ya kalau nggak bisu ya ada jikir safari ya. Ada jikir safari ya. Cuma ini mental semua sama jikir safari. Musibah apa nggak ada. Paham kan gitu. Seperti itu. Ya nanti semua itu yang akan merasakan itu kita sendiri akan merasakan pendalaman rohani, kemudian masalah duniawi gitu, seperti itu. Ya jadi tingkatkan lagi lah banyak amalia, karena itu bukan buat siapa aja, buat diri kita sendiri, buat kita. Dan kita itu sudah menjadi pilihan tanpa disadari gitu. Kalau sudah disadari, kalau kita sudah dalam rohaninya ya, sampai tahu ruh kita, baru kita tahu itu. Oh iya gitu. Tapi kan itu proses semua gitu. Proses semua. Dan orang yang sudah masuk ini itu adalah langsung dapat petunjuk dari Allah. Itu ya. Kalau di luar sana kan jangan orang awam, ustad gitu atau kiai kan suka kebegur Imam Mahdi seperti itu kan. Tapi dia sendiri nggak tahu. Imam Mahdi kayak orang Arab gitu, hidungnya mancung ini begitu kan. Kosim. Jadi harusnya kan kita itu tahu, kalau kita tahu itu kita harusnya heboh gitu. Wah ini pembina jawaban, ayo kita kenal gitu. Ini sudah amalia, ini lebih itu. Harusnya gitu. Wah ini pembinanya, wah iya kita harus berbayar, harusnya seperti itu kita itu, harusnya seperti itu. Tapi kok ini biasa-biasa wae gitu. Malah ngejalin amalia. Ya kalau nggak mau jadi pasukan Imam Mahdi, mau pasukan Dajjal emang. Cuma 2 pilihan itu aja tak. 2 pilihan itu. Iya. Ya bukan pasukan lah, bisa kan. Bukan pasukan Imam Mahdi atau bukan pasukan Dajjal. Tapi kan Dajjal kan sudah bakal datang ke tiap kota. Begitu. Dalam keadaan lapar itu bawa makanan. Ya mau nggak mau kan ikut.
Pas krisis. Lah iya, sekarang kan masih kenyang, kan? Dalam keadaan kenyang, rasa lapar kan nggak kerasa, biasa aja. Gitu. Tapi kalau sudah lapar, coba bagaimana rasanya? Kita bayangkan seperti itu. Kita itu dalam keadaan lapar, sudah nggak ada makanan, bagaimana rasanya? Begitu. Kalau dibawain makanan itu, Pengen. ya iya. Nah sebelum itu terjadi persiapannya dari sekarang. Dengan apa? Itu menjaga amal itu. Kita berzikir, ya rohani kita kenyang, kita dan ikut kenyang. Jadi persiapannya dari sekarang. Ya jalani saja, mau ikhlas mau nggak ikhlas jalani saja. Karena di situ ada doanya Yai. Seperti itu. Ya kalau ada mau bertanya ya silahkan gitu. Ya tentang apa aja ya silahkan. Tadi kan disampaikan ya Gus ya, masalah zikir istighfar. Itu kan memang kemarin dari Mas Is itu disampaikan supaya dipipil, jangan ngebut gitu. Iya. Ini memang biasanya sampai subuh pun baru 5.000 ataupun 6.000 kayak gitu. Itu saran bagusnya memang harus kayak gitu. Iya. Nanti Allah sendiri yang mempercepat sendiri. Iya. Kenapa? Karena banyaknya malaikat yang itu jadi enteng. Jadi lebih enteng. Ya, Pertama berat memang rasanya. Iya. Iya. Kenapa enteng? Ya apa? Malaikat bertambah, kemudian khodam berkurang. Jadi lebih enteng. Itu saya istiqomah saja. Ya itu waktunya jadi sebentar jadinya. Apalagi kalau semakin disebutkan dulu bisa kali tarik itu bisa 100, bisa satu bisa 100 gitu. Itu di dalam saya belum bisa begitu gitu. Disebut to'il waktu itu. Melipat waktu. Seperti itu. Jadi itu kita sendiri yang mengetahuinya, tinggal jalin aja. Dan nggak boleh merasa ya. Ya nggak boleh, merasa itu sifat iblis. Sifat iblis merasa itu hilang. Kalau belum bisa kendalikan. Tapi kalau semua malaikat sudah ada, terus rohani kita dalam, itu nggak perlu dikendalikan, otomatis. Gitu. Sudah otomatis. Dari mana itu kita dapat? Ya itu amalia itu. Dari amalia itu, proses amalia itu dengan sendirinya. Gitu. Jadi kita nggak perlu mengadakan begini kita. Walaupun kalau kita kendalikan berarti masih ada gitu. Sebenarnya kita tahan gitu ya. Tapi kalau hilang ya hilang gitu. Kenapa? Karena itu efek dari iblis, jin, siluman atau iblis yang ada dalam diri kita masih banyak. Begitu. Penyakit rohani seperti itu. Tapi dengan amali kontinu yang istiqomah, mereka terkikis habis diganti sama malaikat. Makanya kita nulis lapar, kok hilang gitu, kok nggak ada? Ya mereka yang menghapus, dibikin lupa, bikin lalai, seperti itu bu. Iya, goibnya dia yang ada di dalam diri kita. Gitu. Kita ngeliat pocong, takut, ini takut. Padahal apa? Goib kegelapan yang paling tinggi itu siapa? Iblis kan? Iya. Ini ada di dalam diri kita. Masa kayak gitu takut? Iblis jadi di dalam diri kita, kalau ngeliat kayak gitu takut itu tingkatan rendah.